Adik-adik bersuka hari ini, semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Boleh tepuk tangan? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. One, two, three, go! Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, siap-siap bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Tangannya tepuk di atas kepala ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Lebih semangat lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di mana? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. One, two, three, go! Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everybody, everywhere, raise your hands up in the air and sing Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody,
gerakan kakak ya. Kakinya dibuka. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ikutin ya. Bisa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana engkau dengan kasih Tuhan? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Turun sampai bawah. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kids, we want to love Jesus more and more, 'cause He loved us first and He died for us in the cross. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are
semua, kita akan melanjutkan petualangan Lily, si semut hitam yang kecil. Minggu lalu, Lily dan Ladybug tersesat di Pine Forest. Untung mereka bertemu dengan Momo yang memberi semangat untuk terus berjalan. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari Pine Forest. Yeay! Itu juga berkat bantuan dari adik-adik di rumah yang sudah menunjukkan jalan dengan cara memilih kata-kata yang baik. Terima kasih ya adik-adik semua. Sekarang Lily sudah sampai ke rumah barunya di Orchard. Dan saat ini mereka semua sedang mengadakan pesta untuk merayakan tempat baru. Adik-adik di rumah pasti sudah penasaran pestanya seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Hai semua, akhirnya kita sampai di rumah baru. Dan sekarang kita ada pesta menyambut rumah baru kita. Adik-adik di rumah ikut berpesta ya. Wah, pestanya besar sekali dan meriah sekali. Ada banyak makanan, ada banyak dekor yang meriah juga. Hai Kiki. Hai juga. Maaf, aku kira kamu Kiki, teman aku selama perjalanan. Kenalkan, namaku Lily. Hai Lily, gak apa-apa, namaku Mimi, senang berkenalan denganmu. Bagaimana kalau kita mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk mengikuti gerakan kita? Iya, 1, 2, 3. Hey, hey, hello my new friend. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Wah, aku senang punya teman baru lagi. Iya, bagaimana Lily kalau kita mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri dan warm up bersama-sama dengan kita? Wah, bener sekali, ide yang bagus. Ayo adik-adik di rumah semua bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga, kita semuanya jam ya. 1, 2, 3, jam. Sekali lagi. 1, 2, 3, jam. 1, 2, 3, 4. Kita ketemu lagi. Hai Lily, senang sekali bertemu dengan kamu. Wah, pestanya meriah sekali ya. Iya. Perkenalkan, ini temanku, namanya Mimi. Hai Ladybug, namaku Mimi. Senang berkenalan denganmu. Hai Mimi, iya ya, di sini banyak teman baru. Teman-teman, aku pergi mengambil sesuatu dulu ya.
Oke, tapi nanti kembali lagi ya ke sini. Oke. Bye-bye. Bye. Lili, ayo kita lanjutkan pestanya. Iya, Tapi aku tidak punya topi pesta. topi pesta. Iya. Oh, itu ada topi pesta. Iya, kamu benar Lili. Wah, aku mau memakainya. Sini aku bantuin. Kamu terlihat cantik. Terima kasih Lili. Tapi topi ini hanya satu. Kamu bagaimana Lili? Tidak apa-apa. Ladybug, Thank you ya. biar kamu saja yang pakai topi. Thank you. You first. Hai teman-teman. Aku membawa permen. Ini enak sekali. Ini Wah. buatmu Lili. Wah, lollipop. Ini kesukaanku. Tapi Tidak apa-apa. It's okay. Lollipopnya buat Ladybug saja. You first. Thank you teman-teman. Aku sebentar lagi mau berjalan mengelilingi pesta ini sambil menikmati lollipopku. Bye. Bye, Ladybug. Lili, sebenarnya aku mau memberikan lollipop yang besar ini kepada Ladybug, tetapi dia malah merebut punyamu. Kalau begitu, yang besar ini untukmu saja, Lili. Wah, terima kasih Mimi. Aku dapat lollipop yang besar. Yeay. Iya, aku suka sekali berteman denganmu karena kamu mendahulukan yang lain. Benar, I want to put others first. Saat kita mendahulukan teman, kita memiliki banyak teman. Benar. Bagaimana kalau kita lanjutkan pesta? Baik, ayo. Hai adik-adik. Wah, senang sekali berjumpa dengan kalian di ibadah online hari ini. Kakak, kenalkan diri dulu. Kakak adalah Kak Danu. Mungkin kalian jarang ya lihat kakak. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya kami mengerti setiap firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Wah, kalian tadi sudah lihat dramanya? Bagaimana dramanya? Lucu ya? Si semut itu tadi mau mengalah. Dan ketika dia mau mengalah, apa yang dia dapat? Wah, sebuah lollipop yang besar banget. Pasti enak ya, lollipopnya besar sekali. Itu kenapa dia dapat seperti itu? Karena dia mau mengalah. Nah, tapi gimana dong kalau tidak mau mengalah? Kakak punya sesuatu nih. Nuh, lihat. Mainannya kakak rusak. Loh, padahal ini bagus-bagus, tapi jadi rusak. Kenapa? Karena kakak dan adiknya kakak berebut mainan ini. Tuh lihat, sedih kakak karena mainannya sudah nggak bisa diperbaiki, ya kan? Nah, itu tadi kenapa bisa rusak seperti itu? Karena tidak ada yang mau mengalah. Sedih rasanya. Kalian pernah tidak seperti itu? Berebut mainan sama kakak ataupun sama adik. Gimana perasaanmu? Pengen marah kak. Iya, kakak paham. Pasti rasanya pengen marah karena nggak ada yang mau mengalah, ya kan? Nah, hari ini kakak ajak kita semua belajar untuk mau saling mengalah. Kakak punya gerakannya nih, lakukan sama-sama ya. Oke. Nah, gerakannya seperti ini. You first, oke? You first. Lakukan sekali lagi ya. You first. Ya, seperti itu. Bagus. Nah, mau mengalah itu artinya kita mendahulukan orang lain. Kamu dulu. Seperti itu. Mengalah itu juga berarti kita tidak mementingkan diri kita, tapi mementingkan orang lain. Tapi kak, itu kan susah. Itu kan tidak mudah ya. Kakak tahu, kakak paham. Itu tidak mudah dilakukan, tapi bukan berarti tidak mungkin. Semua kita bisa mengalah. Kita mau belajar ya dari satu tokoh Alkitab berikut ini, yang mana dia itu mau mengalah dan dia dapat berkat sendiri. Kita lihat cerita Alkitab berikut ini.
Kisah Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 13 ayat 1-18. Abram dan Lot berpisah. Abraham yang waktu itu masih bernama Abram meninggalkan Mesir bersama dengan istri dan keponakannya yang bernama Lot. Abram adalah seorang yang sangat kaya. Ia memiliki domba, kambing, sapi, perak, emas, dan juga hamba yang sangat banyak. Lot juga ikut diberkati seperti Abram dengan domba dan lembu. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ini adalah daerahku. Tapi aku di sini lebih dulu. Tidak bisa. Ini wilayahku. Kalian ke tempat lain saja. Tidak mau, kalian saja. Maka Abram berkata kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini saudara, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Baiklah, Paman. Kemudian Lot memandang ke sekitarnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan sangat banyak airnya. Aku memilih lembah Yordan yang subur itu, Paman. "Baiklah, kalau kamu ke timur, maka aku akan ke sebelah barat." Demikianlah Abram dan Lot berpisah. Abram tetap tinggal di tanah Kanaan, sedangkan Lot berangkat ke sebelah timur, menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abram sudah memberikan kesempatan lebih dulu kepada Lot untuk memilih wilayahnya. Tapi ternyata Tuhan berjanji memberikan seluruh daerah itu kepada Abram dan keturunannya. Abram bersukacita dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, seperti adik-adik bisa lihat tadi di cerita Abraham, kalau Abraham itu dia mengalah. Harusnya Abraham tadi bisa loh memperoleh bagian yang terbaik. Apa bagian terbaiknya Abraham? Betul, tanah yang hijau, tanah yang banyak airnya, ya kan? Tapi Abraham mengalah. Dia memberikan bagian itu kepada Lot, keponakannya. Dan Abraham mengambil tanah yang gersang. Gersang itu artinya tidak ada airnya, yang kering, ya. Dan Abraham lakukan itu. Wow, apakah itu hal yang mudah? Tentu tidak mudah, tapi Abraham bisa lakukan itu karena Abraham tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini kita mau lihat sama-sama belajar mengalah itu ternyata menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, kakak mau kasih beberapa contoh hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbuatan mau mengalah ini. Yang pertama, misalkan waktu kalian sedang belajar, waktu kelas online nih, semuanya ingin ngomong, wah semuanya ribut ingin ngomong, tapi kalian mau mempersilahkan teman kalian untuk berbicara terlebih dahulu. Ingat seperti tadi, you first. Kalian mempersilahkan teman kalian untuk berbicara terlebih dahulu. Atau waktu di rumah ketika kalian bermain sama kakak ataupun sama adik. Nah, kalian lihat kalau kakak atau adik kalian pengen main satu mainan, kalian juga sebenarnya, tapi kalian
berpikir kalau berebut mainan, wah nanti bisa rusak itu mainan. Jadi kalian bisa berkata, you first. Lalu kalian mempersilakan saudara kalian untuk memainkan mainan itu. Kalian bisa loh cari mainan yang lain yang mungkin lebih seru, ya kan? Satu contoh terakhir ya, masih satu contoh terakhir. Misalkan nih, papa beli pizza dan kalian makan satu keluarga. Yummy, semua makan dan tersisa cuma satu potong pizza. Wah, dan kalian masih lapar. Itu pizza favorit kalian dan kalian masih mau makan satu pizza itu. Tapi kalian lihat kalau adik kalian masih mau makan itu. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian bisa berkata you first dan mempersilahkan adik kalian untuk makan satu potong pizza terakhir ini. Wow, coba lihat, ketika kita berhasil melakukan perbuatan-perbuatan tadi, artinya kita ini sudah mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Seperti yang Alkitab bilang nih, ayo sama-sama buka sama kakak ya. Ambil Alkitabnya, kita mau buka sama-sama di Alkitab kita di Filipi. Di Filipi pasal 2 ayat 4. Ayo buka sama-sama kakak, Filipi 2 ayat 4. Sudah ketemu? Wow, ada yang sudah ketemu, cepat sekali. Oke, yang sudah ketemu, kakak ajak untuk bacakan dengan suara yang keras. Oke, bacakan dengan suara yang keras. Siap? 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, Alkitab bilang kalau kita tidak boleh memperhatikan hanya kepentingan kita, tapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, kalian tahu ketika kita mengalah itu bukan berarti kita kalah, tapi ketika kita mengalah justru Tuhan itu senang. Ketika kita mau mengalah bukan hanya kita merelakan bagian yang terbaik terus kita nggak dapat apa-apa, tidak seperti itu. Tapi kalian tahu ketika kita mau mengalah, orang lain itu senang loh dengan kita. Orang lain itu merasa, oh kamu teman yang baik ya. Kakak juga ketika kakak punya teman yang mau mengalah, mau mendahulukan orang lain, kakak senang loh berteman dengan orang itu. Selain itu Tuhan juga menyukai orang yang mau mengalah. Sama seperti tadi Abraham, ya kan? Abraham mengalah, dia memberikan bagian yang terbaiknya untuk orang lain. Siapa di sini mau memberikan bagian terbaikmu untuk orang lain yang mau mengalah? Wah, good job. Ya, ayo kita sama-sama belajar untuk kita mau mendahulukan orang lain dan mau mengalah. Katakan sama-sama kakak untuk terakhir kalinya, you first. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau punya hati yang mau mengalah dan tidak egois. Tuhan, bantu kami supaya kami mau mendahulukan orang lain terlebih dahulu, dan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Biarlah perkenanan Tuhan, favor Tuhan itu ada bersamamu kemanapun engkau pergi dan apapun yang engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo semuanya. Wow, hari ini kita akan sama-sama membuat activity yang kalian pasti suka nih. Lollipop yang terbuat dari origami. Dan untuk membuatnya kita perlu alat-alat. Ini dia. Oke, sudah siap semuanya? Oke, yang pertama yang paling penting adalah kita siapin kertas origami warna-warni. Kalian bisa menggunakan 2 warna atau banyak warna, terserah kalian. Ya, di sini Kak Moni pakai warna-warni. Lalu yang paling penting di sini ukurannya adalah 7,5 kali 7,5.
Ya, pastikan 7,5 kali 7,5. Oke, yuk kita mulai. Caranya lipat kertas origami kalian menjadi segitiga. Nih ya, sudah. Lalu kita lipat bagian atas ke bawah. Nih, ya. Tekan sedikit, lalu dibuka. Sudah? Kalau sudah, ambil sisi kanan, lalu lipat ke bagian ini, kiri. Oke, mudah kan? Lalu ambil satu lembar yang di atas ini dan masukkan ke dalam segitiga yang sudah terbentuk. Oke, bisa semuanya? Pasti kalian bisa. Oke, kalau sudah seperti ini, ambil bagian sisi kiri, lalu lipat ke atas. Ya, oke. Kalau sudah, kalian buat seperti ini, yang seperti tadi Kak Monik lakukan, sebanyak 8 buah. Ya, warnanya boleh terserah kalian, mau warna apa, 2 warna, 4 warna, terserah. Ya, sampai jadi 8 buah. Wow, ini Kak Monik sudah siapin warna-warni. Lalu caranya kita akan memasukkan origami ini. Ya, caranya nih, ambil satu buah, lalu masukkan warna, ya ini aja. Nih, masukkan ke dalam sini. Bisa? Lanjutkan warna yang lain. Lihat, ini masuk ke dalam segitiga. Lanjutkan terus sampai selesai menjadi 8 segitiga ini tergabung jadi satu. Sampai jadi, wow, cantik sekali lollipopnya. Wah, warna-warni ya. Kalau sudah, kita akan siapin tulisan big message kita. Wah, nah, dengan cara ini nih ya, seperti ini. Kita akan membuat pitanya terlebih dahulu. So, siapin kertas origaminya. Lalu kita akan mulai menggambar. Kak Monik ajarin ya, cara menggambarnya. Gampang ya. Ini buat lingkaran dulu. Buat lingkaran. Lalu buat seperti segitiga. Ya, boleh agak lengkung sedikit supaya nggak terkesan kaku. Lalu gabungkan. Sama. Ini yang kiri. Juga seperti segitiga ya. Lalu beri lengkung. Sudah. Jangan lupa menuliskan big message kita hari ini. Apa big message kita hari ini? Masih ingat? Yes, you first ya. Kita tuliskan big message dan kita potong. Nih, kakak sudah siapin. Ya, kalau sudah, lollipopnya sudah, pitanya sudah, lalu kita siapin sedotan atau chopstick atau apa tuh, sumpit ya. Atau kalau nggak ada lagi, pakai kertas yang digulung-gulung-gulung. Nah, kalian pasti bisa melakukannya sendiri di rumah. Oke, sekarang kita waktunya tempel-tempel. Ya, kita tempelkan pitanya di agak bawah. Nih. Lalu tempelkan juga lollipop yang sudah kita buat. Cantik ya lollipopnya. Iya, kita tempelkan di bagian agak atas. Ini dia. Sudah jadi lollipop kita. Ingat ya, put at the first, you will be the first. Oke, thank you and God bless you. Akhirnya kita sampai dan berhasil ke rumah baru. Terima kasih adik-adik telah menemani kita selama perjalanan. Apa saja yang kamu pelajari sepanjang perjalanan ini, Lili? Minggu pertama aku belajar to make a new friends. Kita menyapa dan berkenalan duluan. Minggu 2 aku belajar untuk peduli dan menolong teman. Minggu ketiga
aku belajar untuk berkata baik dan memberi semangat. Wah, dan minggu yang terakhir kita belajar untuk mendahulukan yang lain. Benar. Semoga apa yang kita pelajari di minggu ini, di bulan ini bermanfaat buat adik di rumah dan menjadi pelaku firman-Nya. Wah, nggak kerasa sebentar lagi kita mau berpisah dengan adik-adik yang ada di rumah. Jangan sedih, karena kita masih punya banyak cerita yang menarik di Eagle Kids Online Service. Jadi tungguin ya dan selalu ikutin Eagle Kids Online Service minggu depan. Eits, bagaimana sebelum kita berpisah dengan adik-adik, kita mau melakukan gerakan semut kita. Oke, siap? 1, 2, 3. Hey, hey, hello my new friends. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. See you, bye-bye.